Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang setiap tahun meningkat, tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Daroyon, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, di mana diduga banyak pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Pada pasal 128 ayat 2 bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Sedangkan menurut keterangan RT setempat, beberapa program desa tidak diketahui keberadaannya atau diduga fiktif. Hal ini tentunya pemerintah Desa Daroyon telah mengangkangi aturan yang ada. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengeluhkan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Pak, selamat siang. Iya sih. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit masalah Desa Daroyon Pak ya. Itu Pak, udah ada bantuan apa aja Pak, alat pertanian dari desa Pak? Itu tadi Pak yang Bapak bilang si Alvan Pak, penjedot air. Iya. Oh, itu berapa unit Pak dari desa? Berapa ini? Saya bingung siapa, jadi cuman kesini kan cuma satu RW, cuma ada satu. Tahu RW ke sono ya, ini kan. Setahu Bapak gitu untuk Desa Daroyon ini berapa unit Pak? Ya, tahu saya cuman enggak, saya tanya di sini doang sih sama. Itu untuk ukuran harga Pak, kisaran berapa Pak? Harga mana ya? Kalau saya juga kurang tahu. Kurang paham Pak. Kurang paham Pak, Oh, masalah berarti, harga saya enggak ini sih. Berarti dari pemerintah desa sendiri tidak transparan, tidak terbuka ya mengenai harga atau anggaran tersebut Pak ya. Nah, terus untuk bantuan apa namanya Pak, obat itu Pak seperti apa? Obat seperti paketan gitu, satu Paket. bungkus gitu. Nah, itu dapat semua Pak di sini. Ada yang dapat, ada yang enggak. Oh gitu. Kalau kira-kira itu Pak yang dapat itu kisaran berapa ini Pak dari desa? Sampai berapa juta Pak yang disalurkan? Kurang tahu. Kurang tahu. Oh baik. Harapan Bapak nih Pak untuk Desa Daroyon ini seperti apa Pak ke depannya? Ya, harapan saya sih supaya lebih baik lagi gitu. Baik lagi, lebih maju Pak ya. Maju lagi lah. Oke Pak, makasih. Dan Bapak siapa? Tata. Tata, selaku Ketua RT Pak ya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Lurah, tolong saya minta bantuan. Anak saya dari TK sampai SMP belum dapat bantuan. Tolong Pak ya. Nah, informasinya kalau yang punya dapat ya? Kalau yang nggak punya, yang punya mah dapat. Kalau saya belum dapat apa-apa Pak, tolongin ya Pak Lurah. Baik Bu, dengan Ibu siapa? Suaya. Baik Bu, warga Daroyon. Warga Daroyon juga. Perhatiin, saya nggak pernah dapat bantuan. Orang kaya mah imah gedong dapat, saya mah enggak gitu bah. Padahal mah saya juga gitu sawah. Jadi Bu, seperti apa nih Bapak Bu? Hah? Bapaknya seperti apa? Ya berarti bapak saya udah tua, udah nggak bisa kerja Pak, tapi nggak pernah dapat bantuan dari lurah, dapat beras enggak, dapat duit enggak. Padahal mau deh kakek-kakek. Informasinya yang punya mah dapat ya? Yang punya dapat Pak, rumah gedong, gelangnya banyak, kalungnya banyak dapat. 3.800.000, 4 juta, apaan itu Pak? Harusnya mah yang kayak gini yang dapat kan, yang miskin-miskin. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Daroyon mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2022 sebesar Rp881 juta yang diperuntukkan untuk berbagai program. Salah satunya program penyelenggaraan posyandu atau makanan tambahan kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif dan kader posyandu sebesar Rp51 juta, serta keadaan mendesak sebesar Rp352 juta. Kemudian pada tahun 2023, Desa Daroyon mendapatkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar yang sebagian dialokasikan untuk bantuan keadaan mendesak sebesar
126 juta rupiah, serta peningkatan produksi peternakan atau alat produksi dan pengolahan peternakan atau kandang sebesar 64 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Daroyon mendapatkan anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah yang sebagian anggaran dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi jagung sebesar 95 juta rupiah, serta bantuan keadaan mendesak sebesar 52 juta rupiah. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada tanpa melibatkan swakelola desa. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Lebak, Heriadi mengabarkan.